Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Arif. Saya Diventi, saya Vera. Akan melakukan penyuluhan tentang fisioterapi dada. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Stikes Maharani Professionals ingin menyampaikan mengenai fisioterapi dada. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu, bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang sudah tahu apa itu fisioterapi dada? Wonten, semerap. Fisioterapi dada niku napa? Mbak semerap, mboten semerap. Nggih, mboten semerap nggih. Nggih sampun. Ini saya jelaskan aja. Yang pertama, pengertian dari fisioterapi dada. Fisioterapi dada itu merupakan suatu fisioterapi. Fisioterapi itu bentuk pengobatan untuk mengembalikan fungsi organ dengan memakai tenaga alam. Jadi bisa menggunakan listrik, misalkan kayak jenengan ten fisioterapi, ten rehab medik ini kan ada terapi listrik. Nah, kados ngoten. Kemudian bisa menggunakan sinar, lah diangetaken. Nah, ini fisioterapi. Kemudian bisa menggunakan pijat. Pijat itu salah satu fisioterapi. Nah, fisioterapi dada itu sangat bermanfaat untuk pasien yang memiliki sekret. Sekret itu kados dahak sing nyumbet ten saluran nafas. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran nafas. Nah, kemudian tujuan pokok yang dari fisioterapi dada ada 6 sebenarnya. Itu tadi tujuan utamanya ya. Yang pertama yaitu mengembalikan fungsi pernafasan. Yang kedua, membantu membersihkan bronkus. Bronkus itu saluran nafas. Nah, kemudian yang ketiga untuk mencegah penumpukan atau memperbaiki pergerakan fungsi dada ya. Kemudian klien dapat bernafas dengan untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Yang terpenting yaitu untuk mengeluarkan dahaknya ya. Kemudian bagaimana caranya dari fisioterapi dada ini ada 2 macam. Yang pertama menggunakan postural drainase. Postural drainase ini berarti dengan menggunakan posisi dengan gaya gravitasi. Jadi mengeluarkan dahak dengan bantuan gravitasi. Ya nopo carane? Jenengan biasanya misalnya diperiksa, pas waktu diperiksa kali perawatnya nggih, wonten dahake ten paru-paru sebelah ngriki. Lah niku berarti dimiringaken ten sisi sebaliknya. Nah, kalau ada paru-paru sebelah sini berarti dimiringkan ke sisi sebaliknya. Kalau misalkan ada dahaknya di paru-paru sebelah bawah, jadi jenengan rotok dijongkir, jadi kepala agak di bawah dan kakinya agak di atas. Nah, itu nanti yang melakukan perawatnya. Jadi jenengan tinggal mengikuti aja, mengikuti arahan dari perawat. Jadi tidak usah dipikir carane pripun nggih. Kemudian teknik pertama yang selanjutnya yaitu teknik batuk efektif. Lah, batuk efektif ini merupakan suatu metode batuk yang dengan benar di mana dapat energi dihemat sehingga tidak mudah lelah, dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Jadi gimana caranya batuk efektif ini supaya dahak yang ada di tenggorokan kita, ibaratnya kalau kita batuk itu bisa keluar banyak. Yang pertama caranya adalah tarik nafas dalam 4-5 kali. Jadi tarik nafas itu bukan nafas biasa ini, tapi nafas dalam. Ditarik seperti ini, dikeluarkan pelan-pelan sampai 4-5 kali. Nah, yang terakhir itu nafasnya ditahan 1-2 detik. Jadi pas terakhir gini ditahan 1-2 detik, kemudian langsung dikeluarkan dengan hentakan. Gitu. Dadose dahak sing ten saluran nafas bisa dengan cepat keluar. Nah, batuk efektif ini juga berguna saat jenengan misalkan ada keluhan batuk lama, terus jenengan periksa ke poliparu. Nah, biasanya dari poliparu kan disuruh meriksakan dahak. Nah, kadang-kadang kita kan susah untuk mengeluarkan dahak. Nah, salah satu caranya
yaitu dengan batu efektif ini. Dadosé dahake sing ten lebet niki saged medal. Ngaten nggih. Kemudian bisa diulang beberapa kali. Jadi nggak cuma satu kali, 1, 2, 3 atau 4 kali, boleh sampai rasanya yang ada di tenggorokan ini lega. Nggih. Kemudian ada yang terakhir yaitu etikanya batuk dan bersin. Nah, etika batuk dan bersin ini apalagi di musim sekarang, ini musim pandemi, jadi kita harus tahu etikanya saat kita batuk atau bersin. Yang pertama, gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung tiap akan batuk atau bersin. Like misalnya jenengan mboten nggak ada tisu, tiba-tiba kepingin wahing, nopo pingin watuk. Nah, saged menggunakan niki, lengan bagian dalam. Niki kan jarang-jarang kenging gagang pintu, nopo-nopo ngodek-ngodek kan mboten. Nah, bisa menggunakan ini, jadi bisa seperti ini. Kalau kita nggak punya tisu, tapi kalau kita sedia tisu, kita bisa menggunakan tisu. Okay. Kemudian selalu palingkan wajah dari orang sekitar saat batuk atau bersin. Jadi lain kita batuk atau bersin nggak boleh didepno ning kancane ngoten. Jeng, arek mboten angsal. Harus dipalingkan mukanya. Temannya di situ ya apa carane cek mboten nyiprot ning kancane dadi dipalingne wajahe nggih. Niki penting lek sakniki soalnya masa pandemi ngeten niki nggih. Kemudian jika menggunakan tisu, maka buanglah bekasnya segera di tempat sampah. Pun keleleran, lek keleleran kok digawe kancane lah malih bekas jenengan digawe kancane lah malih kok menular nggih. Nah, yang terakhir cuci tangan setelah batuk atau bersin. Saged cuci tangan dengan air mengalir, nggih. Saged menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer bisa digunakan di mana-mana jika tidak ada air. Kalau ada air, alangkah baiknya kita menggunakan air yang mengalir dan sabun. Ngaten. Kira-kira ada yang ditanyakan dari situ? Boten nggih. Nggih sampun. Cekap semanten. Saya terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas perhatiannya sudah meluangkan waktu memperhatikan untuk informasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.